Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman seperjuangan yang berada di bawah naungan Al-Uswah. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ila sebagai Wakil Kepala Sekolah, juga Pak Wildan. Kemudian yang saya hormati adalah semua teman-teman, dan patut kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul, kemudian dapat menikmati nikmatnya iman dan nikmatnya Islam yang telah Rasulullah sebarkan dakwah dan tersebar hingga hari ini. Oke. Teman-teman, pada hari ini adalah kegiatannya adalah penyampaian materi tentang aksi nyata dan pengimbasan dari budaya positif. Tentu ini akan menjadi dasar bagi kita semua untuk menjalani hari-hari kita ke depan tentang bagaimana kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik lagi dengan budaya-budaya positif yang akan kita jalankan. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Ila sebagai Wakil Kepala Sekolah dari SDIT Al-Uswah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang ya Bapak Ibu di acara apa ini? Aksi nyata pengimbasan budaya positif. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wildan ya untuk apa ya memberikan ilmunya kepada teman-teman di sini sehingga kita tahu bahwa untuk apa ya pengetahuan yang lebih baik untuk pendidikan anak-anak kita nanti. Insya Allah selama berapa jam, Pak? Kurang lebih 1 jam ya maksimal. Teman-teman di sini sharing diskusi bersama dengan Pak Wildan di sini. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bergabung ya dalam acara budaya positif ini. Selanjutnya kami di sini tidak banyak yang kami sampaikan dan Bapak Ibu semangat terus untuk kegiatan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ila atas sambutan yang telah disampaikan beliau kepada kami semua. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan Heri Maulana, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Bapak. Ya, karena Ibu Ila ada kegiatan, jadi Ibu Ila akan izin melanjutkan kegiatan. Terima kasih, Bu Ila. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa berkumpul di kegiatan pengimbasan untuk kegiatan aksi nyata pada materi budaya positif. Harapannya kita bersama-sama nanti bisa belajar banyak tentang materi ini. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Pada materi ini kita lakukan beberapa kesepakatan dulu begitu ya. Misal saat belajar sepakat atau tidak kalau kita semuanya harus
maksimal mengikuti kegiatan ini. Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Kemudian untuk HP silent saja bisa? Sepakat ya? Kalau ada kepentingan mendadak mau angkat telepon, boleh langsung izin di belakang, tidak apa-apa, begitu ya. Kemudian untuk makan minum tidak ada makanan dan minuman di sini. Jadi kalau ingin minum, kalau ada botol air sendiri bisa minum gitu ya. Tidak perlu izin Pak mau minum, izin Pak mau lama izinnya nanti sendirian minum. Jadi nggak apa-apa ya, santai saja. Intinya di kesepakatan ini kita harus semangat, harus saling saling support begitu. Ketika ada pertanyaan, satu orang yang lain menyimak. Sepakat gitu ya. Kemudian ketika dimintai tanggapan, harus siap memberikan tanggapan. Sepakat? Oke, baik, kita mulai. Materinya adalah budaya positif. Sepintas, apa sih menurut Bapak Ibu budaya positif? Kira-kira nanti akan mempelajari apa? Kebiasaan positif. Lagi. Kegiatan, kebiasaan. Dianggap sama ya, kegiatan dan kebiasaan. Oke, satu masih ada lagi. Kira-kira nanti akan belajar apa? Budaya positif. Ayo. Cara membentuk karakter. Cara membentuk karakter. Oke, 2. Ada lagi. Oke, jadi mengafirmasi untuk diri sendiri dan murid agar bisa jadi semakin positif begitu. Ya, oke, baik. Itu sudut pandang kita ketika membaca judul begitu ya. Itu biasanya juga diterapkan ke anak didik kita ketika kita ingin belajar mengajarkan membaca. Kasih tahu tuh sampulnya. Kira-kira ceritanya seperti apa nanti gitu. Biar ada imajinasi, curiosity-nya mereka tuh dicoba dipancing. Kira-kira seperti ini Bu, kira-kira seperti ini Bapak gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman, ya kira nanti kita akan belajar budaya, ya betul, afirmasi juga ada dan juga tentang karakter. Bisa nyala. Oke. Jadi ini yang kita pelajari hari ini. Ada 6 poin. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nanti saya share ya materinya ya. Kalau ditulis penuh takut capek menulisnya. Jadi materinya akan di-share yang melalui Ibu Nia ataupun saya sendiri. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang akan seru nanti di poin 2. Poin 3 keyakinan kelas, poin 4 kebutuhan dasar manusia. Wah, kebutuhan dasar manusia gitu ya, apa gitu ya. Kemudian 5 posisi kontrol dan 6 segitiga restitusi. Khusus poin 1 2 3 4 itu akan ada banyak materi tentang informatif, bersifat informatif. Jadi akan ada banyak materi pondasi-pondasi dari 1 sampai 4 itu yang sangat berguna untuk action nanti di poin 5 dan 6. Actionnya nanti poin 5 dan 6. Akan ada aktivitas bagi teman-teman untuk mencoba nanti ya, mencoba role play nanti di poin 5 dan 6. Tapi untuk bisa bagus di poin 5 dan 6, prakteknya harus memahami 1, 2, 3, 4 ini. Oke? Siap ya? Oke, baik. Biar tidak tegang, ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya ya. Apa? Gitu ya. Oke. Ya biar semangat, biar ada pancingan lah dari saya nanti ketika kelihatan kok bosan ya. Langsung saya ucapkan kalimat itu biar langsung gerak gitu ya. Jadi ada tepuk-tepuk tuh sama anak-anak. Saya biasanya nama tepuknya tuh break 1 sampai break 3. Break 1. Santai, dengkak. Jangan kayak break 3 dulu, santai. Break 1. Break 2. Break 3. Ya, anggap benar dulu. Oke. Terima kasih. Oke, benar. Enggak salah, benar kok ya. Oke. Itu budaya positif ya. Benar, enggak salah gitu ya. Nggak, maksudnya itu tidak langsung menyalahkan gitu ya. Oke, kita mulai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Salah ya. Kebalik ya. Oke. Itu pengertiannya. Terbaca yang di belakang? Terbaca ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin diri,
Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang mau menjelaskan maksudnya apa? Menurut Bapak Ibu, apa sih maksud kalimat itu? Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Silakan. Jadi ini tidak saya ceramah ya, tidak ya. Jadi dari Ibu, Bapak Ibu, silakan. Apa maksudnya? Deng, deng, deng. Oke, Ibu, silakan. Mengikuti. Sip. Ada lagi Bu Mita? Cukup. Terima kasih Bu Mita. Tepuk tangan buat Bu Mita dulu. Ya, saya sepakat. Jadi disiplin itu maksudnya kita mengikuti apa yang menjadi yang dianggap masuk dalam nilai kebajikan. Begitu. Ya, dimanapun kita berada biasanya ada peraturan gitu kan ya. Kita bekerja ada aturan-aturannya. Kita pergi ke suatu daerah ada aturan tidak tertulisnya. Disebut dengan apa biasanya kalau tidak tertulis? Norma. Gitu kan ya? Ada norma. Kalau bahasa Madura mungkin bahasanya tuh tengka gitu ya. Ada tengka yang harus dijaga gitu. Ternyata kalau di sini bertemu orang tua harus seperti apa. Kalau di perkotaan mungkin akan berbeda lagi. Jadi disiplin itu semuanya, semua tindakan kita didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dilihat dari namanya, apa sih kebajikan universal? Kebajikan universal. Apa ya maksudnya kebajikan universal? Menurut ya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi betul, ya. Tepuk tangan. Oke. Jadi kebajikan universal memang kebajikan yang didasarkan atau disepakati oleh masyarakat umum gitu ya. Dianggap benar, tidak perlu diragukan lagi. Contoh membuang sampah pada tempatnya, kebajikan universal apa tidak? Kebajikan universal. Kalau kita tanyakan kepada orang di pedesaan, orang di perkotaan, insya Allah semuanya sama-sama sepakat kalau membuang sampah pada tempatnya itu kebajikan universal. Tidak perlu dipertanyakan kembali. Kalau di sekolah disesuaikan dengan apa yang disepakati di sekolah. Lari-lari di teras, boleh nggak itu anak-anak? Ditegur nggak sama gurunya? Ditegur apa biasanya cara negurnya? Stop gitu langsung gitu. Gimana biasanya? Pas berhenti larinya. Oh enggak, ternyata belum mengikat gitu ya. Tapi biasanya begitu yang disampaikan guru ya. Jadi maaf Mas tidak berlari di situ gitu ya. Sepakat itu dengan cara gitu teman-teman. Sepakat. Oh, dari tutur kata. Yang tidak sepakat apanya? Kurang tindakannya. Diapain biasanya? Harus diapain? Oh, ditarik gitu ya. Jadi ada tindakan biar berhenti. Bukan ada kekerasan fisik begitu ya. Oke. Kita lanjut. Jadi berikutnya ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah nggak teman-teman melakukan sesuatu apapun itu karena takut dihukum? Apa contohnya? Hah? Tugas apa? Tugas apa? Oh, tugas kampus. Ada aturan gitu biasanya? Ada. Apa hukumannya biasanya? Nilai. Ya, nilai. Ada lagi nggak peristiwa di sekitar kita melakukan karena takut dihukum? Apa lagi? Apa contohnya lagi? Terlambat pinjam dihukum. Apa hukumannya? Oh, gajinya dipotong. Terlambat pinjam gajinya dipotong. Ada aturan begitu ya? Ada aturan, konsekuensi begitu. Ada lagi? Oh, gajinya dipotong gitu. Masuk ke rekaman saya gitu.
Tapi nggak apa-apa, nggak ada. Pak, nggak boleh, Pak. Boleh lah, nggak apa-apa. Namanya juga pelatihan, harus jujur ya, natural. Ada lagi aturan? Pernah naik kendaraan? Naik kendaraan bermotor, pakai apa biasanya? Kalau tidak pakai helm, ditilang. Berarti kita melakukan itu karena takut dihukum, karena takut hukuman. Nah, itu bagian dari teori motivasi. Jadi kita memotivasi diri memakai helm karena ada hukuman. Ya. Jadi motivasi itu ada banyak dasarnya. Rata-rata motivasi yang ekstrinsik sifatnya dari luar, oh kalau saya nggak pakai helm ditilang. Kalau saya telat finger, aturannya dipotong gajinya. Kalau saya lupa finger, potong ada 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 konsekuensi. Begitupun di kelas. Kira-kira anak-anak apa sih kegiatannya yang mana di situ akan ada hukuman tanda kutip bagi mereka? Apa biasanya? Terlambat. Apa biasanya kalau terlambat? Tidak boleh masuk kelas. Iya. Oh iya. Jadi pernah ada kayak gitu kan ya? Mungkin dulu kita juga pas masih sekolah, kalau sepatunya tidak hitam, dicat hitam. Ya, pernah kan? Pernah kan ya dicat hitam. Atau tidak pakai yang laki-laki pakai gelang ya. Gelang hitam tuh bisa banyak gitu ya. Oh enggak ya, beda umur ya. Enggak sama ya. Oke, jadi ada banyak biasanya apa tuh aturan-aturan kita melakukannya motivasinya karena ekstrinsik dari luar. Begitupun nilai kebaikan lainnya gitu ya. Kita rajin, kita mengerjakan administrasi, kita datang tepat waktu, motivasinya karena ada hal dari luar, ekstrinsik. Itu bagian dari teori dan itu nyata gitu kan ya. Kita lakukan sendiri ataupun ya apa namanya eh, orang lain melakukan. Tapi untuk menguatkan motivasi ekstrinsik itu yang tidak akan mengganggu, kalau ekstrinsik kayak ditilang tadi, iya kalau di perkotaan Pak, kalau di pinggir perkotaan saya tidak pakai helm. Aku nintar ke toko sebelah gitu ya. Ngapain pakai helm ribet-ribet dirasain tetangga gitu ya. Mau kemana? Mau ke kota gitu ya. Maksudnya gitu kan ya. Cuma ke toko sebelah gitu, ke Indomaret kemana gitu. Tapi kalau sudah motivasinya dari intrinsik, dari diri sendiri, saya datang tepat waktu ya karena memang sudah tugas saya. Gitu kan ya? Saya datang tepat waktu karena saya ingin menyambut anak didik saya. Selamat datang gitu ya. Duluan gurunya daripada muridnya. Teladan gitu ya. Ada yang bilang teladan gitu ya. Enggak ya? Teladan. Jadi guru teladan tuh motivasinya dari motivasi intrinsik. Tapi karena sadar seperti disiplin diri tadi itu, karena sadar kalau saya datang tepat waktu, yaitu bagian dari nilai kebajikan yang saya yakini benar, begitu. Saya datang tepat waktu. Ataupun dalam hal beragama, saya sholat tepat waktu. Gitu ya. Saya sholat tepat waktu. Sudah waktunya sholat, saya sholat, begitu. Kadang kan ada tentang sholat itu, ada orang sholat tapi celaka gitu kan ya. Sudah sholat tapi celaka gitu. Kalau dia lalai dalam sholatnya. Lalai bisa ditafsirkan tidak tepat waktu, meremehkan sudah waktunya sholat, wah nanggung dikit lagi, scroll TikTok dikit lagi, 5 menit lagi gitu ya. Gak nyangka 20 menit gitu ya bukanya. Gitu. Jadi itu bisa dikategorikan. Jadi motivasi memang kita sadari, kadang secara alami karena ada motivasi dari luar, kadang juga dari dalam. Tapi lebih bagus lagi kalau semua motivasinya dari dalam diri. Dan ini yang kita harapkan ke diri kita, begitupun ke anak didik kita juga begitu ya. Sehingga nantinya anak didik kita tekun belajar, rajin, aktif ikut stimulasi itu karena memang ada keinginan. Meskipun itu berat dan butuh perjuangan yang lama gitu ya. Tidak mudah Pak gitu. Iya, kita tidak mudah melakukan itu. Kemudian ada 3 istilah yang akan berbeda-beda dan Bapak Ibu harus cari apa perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi itu disebutkan kalau tidak finger Pak, ada kebijakan memotong gaji. Itu masuk hukuman? Apa itu masuk konsekuensi atau restitusi gitu. Oke? Kita cari ya, kita cari. Apa sih sebenarnya? Takutnya pas salah gitu ya. Wah, balik lagi. Wah, kok kebanyakan. Oh, nggak bisa ya.
Kembali ya. Bentar ya. Ada yang ngedit. Gini aja dulu. Tetap terbaca kecil ya? Kecil ya, nggak apa-apa ya. Saya coba zoom. Nggak bisa di zoom ternyata. Oke. Jadi ada keterangan di sini. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bagian depan hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Kalau contohnya datang telat, anak didik, pas ternyata hukumannya itu keliling lapangan 10 kali. Berhubungan nggak dengan apa kesalahannya dia? Tidak ada hubungannya sama sekali gitu kan ya. Hukuman karena banyak bicara, justru nulis saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi sampai satu buku penuh. Pernah nggak ada hukuman kayak gitu dulu? Pernah ada di sekolah gitu? Connect nggak dengan apa kesalahannya? Nah itu yang dimaksud dengan hukuman. Jadi model punishment-nya itu tidak ada kaitannya dengan kesalahannya. Misal dia telat harus keliling lapangan atau dijemur, apa hubungannya? Telat keliling lapangan. Apa dampaknya ke mereka? Kalau kayak gitu. Atau telat dia dijemur. Apa manfaatnya bagi mereka yang telat kalau datang dijemur gitu? Gak ada kan ya? Malah kayak ngasih hukuman biar jerah, betul nggak? Biar jerah gitu. Nah itu hal yang harus kita hindari di pendidikan saat ini begitu ya. Kalau itu terjadi ke kita atau pernah dilakukan oleh guru kita dulu, simpan sebagai sejarah saja begitu ya. Tidak boleh kita menjadi orang yang akan melanjutkan hukuman yang seperti itu. Jadi hukuman itu sifatnya kadang tiba-tiba, kadang anak-anak tidak tahu gitu. Oh kok gini ya hukumannya? Gitu. Padahal mereka telat bisa jadi karena banyak hal. Apa aja kira-kira kemungkinan anak didik telat? Macet. Kebangunnya kesiangan, mungkin tadi malam bantu orang tuanya nge-packing orang tuanya punya usaha gitu ya. Daripada ngasih hukuman yang tidak ada kaitannya, kenapa tidak cari ke latar belakang itu gitu. Kenapa telat? Daripada langsung telat 5 menit. Oke, lari keliling lapangan 5 menit, 5 kali berarti aneh gitu kan? Nah, itu. Kemudian konsekuensi. Pernah dengar kata konsekuensi? Pernah. Apa kira-kira bedanya nih sama hukuman? Gantian. Ya, terencana. Bedanya terencana. Apa contohnya? Konsekuensi. Iya. Telat finger. Jadi ada ada tahu gitu ya. Ada lagi. Kalau di kelas apa contohnya? Yang tidak baca doa sebelumnya disepakati nggak itu? Nah, jadi ada kata kuncinya kalau konsekuensi itu disepakati. Atau kata lainnya kesepakatan kelas, begitu ya? Disepakati. Kalau tidak baca doa harus mengulangi. Connect nggak dengan apa pelanggarannya? Atau connect gitu ya? Berhubungan gitu kan ya? Kenapa dia harus melakukan itu? Ya karena dia belum baca tadi. Atau main-main tadi bacanya. Begitu ya? Namun ada yang lebih bagus lagi, namanya restitusi. Ya, kalau konsekuensi kayaknya sudah paling bagus gitu ya. Ini sudah kita sepakati bersama Pak, di kelas disepakati bersama gitu ya. Namun restitusi itu lebih bagus lagi. Jadi restitusi itu pendekatan menciptakan disiplin positif. Jadi anak tidak hanya tahu apa yang ingin dikerjakan, tapi dia sadar dia harus mengerjakan apa gitu. Tidak hanya konsekuensinya seperti ini. Namun lebih jelasnya restitusi ada di poin terakhir nantinya, gitu ya. Di poin terakhir. Disimpan dulu ya. Kita lanjut ke tampilkan lagi. Semoga aman. Pelan-pelan. Tadi saya terburu-buru. Oke. Nah, ini contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu tadi gitu ya. Dijemur, keliling lapangan, nulis satu buku penuh, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi, apa sih dampaknya kalau Anda telat? Ya.
Karena saya telat, akan ada waktu yang harus saya lakukan untuk mengisi atau mengganti waktu yang saya telat tadi. Snack time-nya dia akan lebih lama dari yang lain. Kalau restitusi, pilihan. Jadi mereka dikasih pilihan. Kalau saya telat, saya harus apa? Tapi pilihannya terarah gitu. Bukan pilihan, oh saya telat Pak, saya memilih bebas gitu. Tidak juga. Tidak juga. Nanti Bapak Ibu akan belajar mempraktekannya. Hukuman membuat murid tidak nyaman. Teringat kayak disuruh nulis, ada yang punya ingatan dulu kena hukuman apa gitu, yang tidak connect dengan apa pelanggarannya. Pernah nggak dulu? Menulis pernah penulis. Ada lagi? Disuruh bersih-bersih, pelanggarannya apa? Karena telat bersih-bersih, connect nggak ya? Connect gitu ya. Pelanggarannya telat disuruh bersih-bersih, apa hubungannya gitu ya? Ada lagi? Dijemur pernah ya? Oh iya, sama ya. Oke, dijemur. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Tanda ketip korban ya, dianggap korban gitu ya. Murid anak akan tersakiti gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman, tetap ada perasaan tidak nyaman, namun jangkanya jangka pendek. Gitu ya. Kalau konsekuensi. Korban bisa diabaikan, murid anak tidak dibuat tidak nyaman. Nah, nanti kita akan belajar yang ini nanti. Nah, gitu. Menguatkan murid dalam jangka panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Seperti itu. Bagian akhir. Wah, agak kelihatan ya. Kok berubah jadi warna merah tuh tulisannya. Jadi ada hal yang lebih bagus dari kesepakatan kelas. Namanya keyakinan kelas. Kalau di kelas-kelas kita sudah ada kesepakatan kelas mungkin ya. Seperti apa aturannya, seperti apa yang dilakukan kalau melanggar itu. Tapi di sini ada yang lebih kuat lagi, yakni namanya keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya? Kita coba cari tahu dari informasi yang ada di sini. Ini kepotong ya, kepotong. Jadi ini kalau tidak salah terlihat gitu, kalau tidak salah yang paling atas atau terdengar mungkin. Jadi keyakinan kelas itu jelas gitu ya, tekun bekerja dan menyimak guru. Jadi tugasnya apa gitu ya. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi ini contoh-contoh dari penerapan keyakinan kelas ya, dari penerapan keyakinan kelas. Beda sedikit dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita lakukan di kelas masing-masing. Bedanya apa? Dikaitkan dengan nilai kebajikan tadi. Jadi mereka tahu, mereka sadar ketika merumuskan kesepakatan kelas, ada nilai kebajikan yang ditanamkan dari kesepakatan itu. Contoh, kalau di luar kelas, kayak kendaraan tadi, memakai helm ketika naik motor. Gitu kan ya? Memakai helm ketika naik motor. Kalau cuman ada dua keterangan, memakai helm ketika naik motor, kalau tidak memakai helm akan ditilang. Atau itu kan hukumannya ya. Kalau konsekuensinya apa? Lebih aman gitu kan ya. Lebih aman, kemudian aman untuk diri sendiri dan aman untuk orang lain. Nah, konsekuensi yang seperti ini yang akan menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika mereka pengendara itu menggunakan helm, mereka sadar ini adalah demi nilai keselamatan. Nilai keselamatan itu namanya keyakinan kelas. Ya. Contoh lain, tertib belajar Pak, kesepakatannya dengan siswa gitu ya. Oke, teman-teman biar biar kelasnya baik, apa yang harus kita lakukan? Tertib ketika belajar gitu ya. Itu kesepakatannya mereka. Ini akan menjadi keyakinan kelas kalau mereka tahu tertib itu tujuannya apa. Kenapa sih harus tertib teman-teman? Ke siswanya gitu ya. Mereka bisa menyampaikan, tertib Pak itu mengandung nilai ya tanggung jawab, mengandung nilai empati dengan orang lain. Jadi mengandung nilai saling menghormati. Nah, ketika ada kesepakatan dikaitkan dengan nilai kebajikan itu namanya keyakinan kelas. Dan bedanya dengan kesepakatan dibuat detail seperti ini. Jadi anak-anak itu tahu apa yang mereka lakukan. Apa sih contohnya saling membantu? Mereka muncul kalimat, ya saya bantu ya gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Tidak hanya aturan, konsekuensi. Tapi mereka tahu dan mudah menerapkannya. Begitu ya.
Oke, nampaknya sudah ngantuk. Oke, semuanya. Break one. Aduh, gimana deng. Break one. Break two. Oh, bisa sudah. Pak Holil mantap ya. Break three. Ada yang lebih sulit. Apa? Bukan break four-nya, bukan. Tapi coba hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan dengan teman di sebelahnya. Jadi, gak usah dipindah mejanya gak usah dipindah. Jadi, gak pakai meja, tapi pakai dengan temennya, gitu ya. Nah, itu paling sulit. Kalau salah kena pukul temennya, gitu. Dak, gitu ya. Enggak ya. Jangan emosi ya. Jadi, break one-nya, itu dari paha yang diganti ke bangku tuh ke paha. Break one. Dak. Oke, siap ya? Oke, pelan, siap? Coba lulus gak break one? Gak usah ke break three ya, break one dulu ya. Siap ya? Break one. Oke. Lagi. Ulang lagi. Siap? Break one. Temponya ding, tak, ding, gitu ya. Saya bantu pakai mulut. Break one. Ding, tak, ding. Oke. Lanjut ke break 2. Break 2 ya. Siap ya. Ding, tak, ding. Gitu ya. Siap. Break 2. Oke, lagi. Dari break 1 ke break 2. Siap ya. Break 1. Break 2. Oke, anyabah. Coba sini. Gitu ya. Oke. Baik. Yang ketiga, break 3 ya. Konsen ya. Samakan gerakannya dengan temennya. Konsen, oke? Break 3 saja. Break 3 itu deng tak deng tak deng tak deng. Oke, siap ya? Break 3. Deng tak deng tak deng tak deng. Oke. Oke. Bisa? Dari break 1 sampai break 3 terakhir ya. Coba ya. Yang telat, yang salah udah tinggalin gitu ya, enggak apa-apa. Namanya cuma permainan. Siap ya? Break 1. Break 2. Break 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang kita lanjut materinya, namanya kebutuhan dasar manusia. Teman-teman, apa sih kebutuhan dasarnya? Bernafas, makan, tidur, sandang pangan papan gitu ya. Sandang pangan papan. Ada lagi? Bersosialisasi, betul. Ibadah, ya ibadah. Paling nomor satu. Ada lagi? Ada yang kebutuhan dasarnya itu ingin dicintai? Begitu ya? Kan semuanya harus merasa dicintai kan? Gak boleh, kan gak mungkin kita pas hidup, bukan masalah dengan menikah saja ya, bukan ya. Jadi merasa dicintai itu kayak kita kumpul dengan orang di sekolah, dicintai anak, itu kan kebutuhan dasar kita gitu. Gak mungkin kita mengajar malah kita tidak dicintai oleh anak-anak kita gitu. Apa saja kebutuhan dasar itu? Kita lihat. Itu. Pertama, sandang pangan papan itu bagian dari bertahan hidup gitu ya. Jadi setiap manusia pasti ada kecenderungan untuk bisa bertahan hidup. Baik itu secara sadar ataupun secara tidak sadar. Tidak sadar seperti apa? Bernafas. Bisa ngatur nggak kita? Mau nafas berapa kali hari ini? Nggak bisa kan ya? Mau diatur gak? Nanti kalau sore saya olahraga, saya cepat, saya santai sekarang pelan gitu ya. Nggak ada kan ya? Bertahan hidup bagian dari ada yang primitif refleks atau secara refleks kita lakukan. Itu bagian dari karunia dari Allah yang perlu kita syukuri gitu ya. Nafas, detak jantung kita gitu ya, atau ketika jalan, dan bahkan ada penelitian menyampaikan mungkin 24 jam aktivitas kita itu banyak dilakukan tanpa kita sadari gitu. Berkedip, wah saya kedip berapa kali gitu ya, banyak yang kita tidak sadari, dan itu bagian dari karunia dari Allah yang mungkin kita luput untuk mensyukurinya. Astagfirullah, ibadah kata Pak. Ada ibadah gitu, balik lagi ke ibadah gitu. Jadi itu mungkin yang harus kita perbanyak syukuri gitu ya. Bertahan hidup gitu ya. Jadi itu bagian dari insting naluri kita. Yang kita sadari apa? Ya kita bekerja gitu kan ya. Kita bekerja, ada penghasilan untuk keluarga, untuk
diri sendiri begitu. Kalau katanya lagunya Bernadia itu apa ya? Nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya, nggak ada ya. Nggak tahu ya. Yang sekarang tuh katanya muncul. Untungnya dunia bumi masih berputar gitu ya. Oke, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar juga. Gak mungkin kan kita hidup merasa ya udahlah saya hidup sendiri gitu ya. Gak mungkin, gak butuh orang lain kayak Squidward gitu ya. Yang orang lain ya kerja gitu. Kerja apa, hidup membosankan apa katanya Squidward gitu ya. Kan banyak orang sekarang dewasa malah ingin jadi Squidward gitu ya. Enggak ya kalau gitu tidak ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima harus memiliki ada kebutuhan dasar itu. Ada kebutuhan dasar itu. Rasa diterima. Begitupun anak didik kita. Begitupun anak didik kita gitu. Kasih sayang dan rasa diterima juga bisa jadi itu kebutuhannya mereka juga. Kalau kita sebagai guru tidak menyayangi mereka, gak perlu diucapkan pun siswa pasti tahu. Ibu ini sekarang lagi ada masalah di rumahnya, kok beda gitu ya. Pasti mereka tahu, itu namanya aura gitu ya. Inner beauty atau apalah gitu ya, aura gitu. Aura dari dalam diri kita, tanpa orang bilang, kok saya pas bareng sama ini, kok seneng gitu ya. Seru gitu, itu namanya. Begitupun siswa ke kita. Gak usah bilang, oh ibu sekarang senang gitu enggak. Anak itu sudah tahu, ini ada masalah di rumahnya itu, kata anak gitu ya. Jadi anak itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitupun kita melihat anak didik kita. Kok rewel terus anak ini sekarang ya? Kok banyak tingkahnya, banyak ininya. Siapa tahu di rumahnya mereka belum mendapatkan kasih sayang. Bisa jadi kan? Dan kita tidak langsung ngejas, wah anak ini nakal. Anak ini tidak tertib, kita tidak tahu. Nah, kita harus cari tahu itu semuanya. Ini yang kita butuhkan nanti saat restitusi. Harus mengetahui semuanya. Kebebasan. Bagian kebutuhan dasar. Harus ada opsi kita juga kan ya. Tidak boleh kita dikekang terus kan. Kita bisa memilih kan ya. Mau memilih hidup seperti apa. Gitu ya. Bahkan apa tuh ada top pakar itu kayaknya lebih suka ke aliran filsafat gitu ya. Anaknya Cak Nun siapa tuh vokalisnya Leto? Lupa saya. Noe ya. Atau sering dipanggil Sabrang gitu. Katanya menganggur itu menderita. Bekerja juga menderita. Artinya apa? Kita tinggal memilih. Kita memilih menderita di bagian yang mana. Gitu. Maksudnya tuh di setiap kegiatan kita pasti opsinya kita tuh pertama kita memiliki hak untuk memilih gitu ya. Mau memilih rajin, memilih tidak rajin. Memilih rajin pun ya kita harus siap dengan segala usahanya. Memilih tidak rajin akan siap-siap nanti akan kena dampaknya juga gitu maksudnya. Jadi kita ada kebebasan untuk memilih setiap keinginan kita. Kesenangan tentunya, ya. Kesenangan itu kebutuhan dasar kita. Pasti semuanya punya minat kan? Pasti punya kesenangan kan? Begitupun anak didik kita. Kok anak ini suka banget ketika diajak main bola ya, tapi ketika nulis, aduh, gak fokus gitu, mangkel gitu ya. Mau diajak stimulasi malah mager, tapi ketika main sembunyi-sembunyian semangat gitu, mau sembunyi-sembunyian lagi gitu. Nah itu saya pernah gitu. Ivan pernah. Nah itu main sembunyi-sembunyian sama saya dulu. Beneran. Jadi Ivan, Dava, Dimas itu murid saya dulu gitu. Setiap sore itu main sembunyi-sembunyian gitu. Kita pura-pura kaget gitu. Wah, ketemu gitu padahal ya sudah tahu ada di sana gitu. Itu bagian kesenangan anak, ya. Jadi mereka juga memiliki kesenangan masing-masing ya. Kita mainnya di lantai 3 itu sama Pak Bibur. Sembunyi pura-pura tidak. Sudah ketahuan ada kakinya di sana. Di mana ya gini pura-pura gitu. Pas ketahuan seneng banget mereka. Oh, ketemu lagi. Enggak, stimulasi sekarang gitu ya. Jadi bikin harus banyak tahu tentang kesenangan anak-anak. Penguasaan kebutuhan dasar kita. Kita harus bisa menguasai kelas, menguasai materi, menguasai barang gitu. Itu bagian dari kebutuhan dasar kita. Pernah kan punya keinginan, wah, saya akan bahagia kalau punya iPhone gitu ya. Pernah gak punya gitu, kesenangan gitu ya? Kesenangan. Saya akan bahagia kalau punya ini. Saya akan bahagia kalau punya motor ini, rumah ini, apa dan lain-lain. Itu juga yang dialami oleh, yang dikuasai tadi, yang diinginkan oleh anak didik kita. Jadi anak didik kita juga punya kebutuhan dasar sama seperti kita. Mereka butuh bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya? Oke, ini sudah materi yang terakhir kayaknya waktunya praktek habis ini. Sudah siap praktek ya? Kayak apa prakteknya Pak?
Oke, kita lanjut saja. Nah, ini materi-materi sebelum praktek. Nanti saat praktek, kita akan menjadi ada di posisi manajer. Saat praktek. Kita sebagai guru tidak boleh nih ada di posisi apa? Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Jadi teman. Jadi pemantau bolehlah gitu ya. Manajer bolehlah. Apa sih maksudnya? Seperti ini. Penghukum sama saat tadi telat, disuruh kelari keliling lapangan, tujuannya apa sebagai penghukum? Membuat dia jerah. Gitu kan ya? Membuat anak ini jerah. Positif apa negatif? Negatif. Hindari ya, jangan jadi guru yang memiliki posisi penghukum. Oke. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini masih mirip sama seperti penghukum, tapi efeknya nggak terlalu tinggi. Tapi muncul kalimat seperti ini kalau membuat rasa bersalah. Semoga tidak ya, semoga tidak, Bapak Ibu. Oh Lil, gitu, muridnya saya misalnya gitu ya. Lil, kamu nggak kasihan ke bapak sudah capek ngenerangin dari tadi, kamu main terus. Apa perasaannya Holil? Merasa bersalah gitu ya. Jadi seakan-akan anak itu dipojokkan karena dia, guru ini jadi capek. Kamu nggak kasihan ke teman-temannya, mungkin maksudnya baik gitu ya. Kamu nggak kasihan ke teman-temannya, teman-teman kamu nih semuanya tertib, kamu nggak tertib, membuat kelas ini gaduh. Tujuannya baik, tapi dampaknya apa? Membuat Holil merasa bersalah. Gara-gara saya. Itu pembuat rasa bersalah. Tidak boleh. Ya? No, itu sangat tidak dianjurkan. Teman, maksudnya apa? Pernah nggak ada siswa anggap kita kayak teman? Atau apa ya? Sangat akrab gitu. Kayak gimana nanti belajarnya? Oke, masih positif. Tapi ketika siswanya melanggar aturan, pas siswanya bilang gini, Bu, santai ya Bu ya, saya mau keluar sebentar. Gitu. Anggap teman. Bu, gak apa-apa ya main dikit ya, nanti kita belajar lagi kok gitu ya. Tapi diulang lagi. Atau, Bu, apa namanya, pokoknya semuanya dikompromikan gitu oleh si anak gitu. Akrab dengan kita, kenapa? Gak merah? Merah masih jalan ya, gak merah nanti, sedang lagi. Kenapa? Ada apa? Nanti saya agak. Oh, gerak terlanggar. Oh, pencahaya. Apa? Lampunya ya. Sudah mulai panas ya. Dari tadi panasnya gitu ya. Oke, sabar. Kurang berapa menit lagi. Jadi, teman itu akan muncul situasi negatif ketika anak tidak ada batasan ke kita dan meremehkan semua arahan-arahan dari kita. Tuh hati-hati. Kadang boleh, tapi lebih sering tidak bolehnya. Gitu. Kadang enak main dengan mereka di luar jam sekolah, di jam sekolah, tapi hati-hati mengukur batasannya. Pemantau itu sudah bagus. Ada guru di posisi pemantau. Artinya muridnya itu sudah bisa dilepas. Yakin gitu sama muridnya. Sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan guru ini menilai, oh anak didik saya tertib ketika saya tinggal. Oh anak didik saya masih kurang tertib ketika ditinggal. Tapi kurang ada tindakan. Nah, manajer ini yang bisa mengatur semuanya. Kalau kita menerapkan restitusi, semuanya bisa ada di tahapan posisi kontrol sebagai manajer. Seperti apa itu? Seperti ini. Nah, ini caranya untuk bisa jadi manajer. Namanya segitiga restitusi. Kapan dilakukan segitiga restitusi? Ketika anak didik itu ada temuan, ada permasalahan. Telat, tidak tertib, telat, tidak tertib, kemudian banyak pelanggaran. Nah, itu dicoba segitiga restitusi. Kemarin sempat saya lakukan kepada siswa begitu ya. Anak didik ini telat beberapa kali dalam kurun waktu yang cukup lama, mungkin 1, 2 pekan, 3 pekan gitu ya. Telat terus, lebih dari jam 7 terus. Saya lakukan segitiga restitusi. Apa yang saya lakukan mulai dari yang paling bawah. Yang ini dulu, Ibu. Kalau tidak kelihatan, tulisannya ini berbunyi menstabilkan identitas. Jadi ketika anak didik telat, jangan langsung kamu telat ya. Itu judge namanya. Gitu, itu judge. Tapi stabilkan dulu. Ya, Mas. Gimana nih hari ini?
Iya Pak, saya telat. Gitu. Oh iya. Kemudian apa stabilkan identitas? Disampaikan, oh iya, Bapak dulu juga pernah telat. Apa tujuannya bilang seperti itu? Bapak dulu juga pernah telat. Apa kira-kira tujuannya mengucapkan itu? Atau melakukan pelanggaran? Naik pagar atau apa gitu ya? Iya, dulu Bapak pernah melakukan kesalahan yang sama. Apa tujuannya mengucapkan kalimat itu kepada anak? Oke, ada lagi? Ini awal nih. Agar apa? Kurang dikit lagi. Membuka komunikasi. Ya, membuka komunikasi. Membuka jalan dulu. Jadi bagian awal ini membuka jalan dulu. Jadi sampaikan yang dia lakukan akan jujur terus yang akan dia sampaikan nanti ke depannya. Disampaikan, muncul rasa empati dari kita. Iya, saya juga pernah telat. Iya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia gitu ya? Iya, gitu. Jadi menstabilkan dulu. Stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi bukan membuat anak ini semakin pede melakukan kesalahan ya, bukan ya. Tapi menstabilkan dulu. Mak telat. Iya, tak apa. Kok pernah telat gitu ya. Gitu ya. Gak tahu, ngerti apa tidak pengujinya nanti ya. Saya pakai bahasa Madura gitu. Oke. Kemudian setelah menstabilkan identitas, artinya itu membuka jalan. Biar nanti dia tenang menyampaikan apa yang dia lakukan begitu. Jujur, tujuannya biar semakin jujur apa yang dia lakukan. Yang kedua itu apa? Validasi tindakan yang salah. Dijelaskan nanti. Jadi kalau bukan berarti, makanya tadi bukan bermakna untuk merasa tidak bersalah, bukan. Tapi malah divalidasi nanti. Ini yang benar, ini yang salah. Jadi contoh kalimatnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kenapa ya kamu kok telat? Gitu. Ada alasannya enggak? Gitu. Kenapa tadi tidak tertib dengan temannya? Ada alasannya enggak? Gitu. Jadi disampaikan validasi apa yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi maksudnya apa? Maksud dari segitiga bagian hipotenusanya ini, bagian miringnya ini, kita nih mencari tahu alasan-alasannya dan apa ya? Sampai pada titik anak didik ini, siswa kita ini bisa menemukan alternatif apa yang harusnya boleh, apa yang harusnya tidak boleh. Kalau telat, iya Bapak juga pernah telat. Oke, kenapa kamu kok telat? Gitu. Oh, tadi malam Pak bantuin orang tua nitip kerupuk gitu ya. Bikin apa gitu ya. Atau bikin makanan gitu. Oh iya. Terus bangunnya kesiangan. Ada nggak cara yang agar kamu tidak bangun kesiangan meskipun kamu bisa bantu orang tua? Iya ada Pak. Dengan cara apa? Ah, itu namanya memvalidasi kesalahan gitu ya. Validasi tindakan yang salah. Jadi sadar, oh saya ternyata ada kesalahan karena saya telatnya saya karena bangunnya kesiangan dan lain-lain. Dicari, digali validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi apa nih? Sudah tahu, alasannya sudah tahu kalau itu salah. Kemudian yang terakhir menyampaikan keyakinannya, nilai kebajikan tadi, oke. Kalau ke sekolah nantinya ingin telat lagi apa tidak? Tidak, Pak. Seperti apa caranya agar tidak telat? Meskipun akan membantu orang tua gitu. Iya, Pak, nanti saya akan set alarm. Nanti saya akan minta bantuan orang tua membangunkan saya. Nanti saya akan apa-apa gitu. Oke, bagus. Sekarang kamu telat. Ini balik lagi, ini belum menyelesaikan masalah ya. Sekarang kamu telat. Apa sih nanti akan kamu lakukan kalau telat di kelas? Ya Pak, saya akan ada waktu yang saya hilang tadi, gitu ya. Saya lupa tadi tidak kerjakan karena saya telat, saya akan menggantinya. Jadi berangkat dari mereka sendiri gitu. Saya akan mengganti waktu ini dengan segera baca al-maksuratnya lebih tertib, kemudian snack time-nya saya akan ngambil waktu lebih sedikit, artinya saya akan mengikuti apa yang dilakukan di kelasnya. Begitu. Nah, itu namanya restitusi. Sudah ada kesepakatan kelasnya, tapi dia semakin yakin melakukan apa yang harus jadi tanggung jawab dia. Begitu. Ada pahaman dikit-dikit? Waktunya role play.
bermain peran. Ada yang jadi anak yang tidak tertib, ada yang jadi gurunya, ada yang jadi penilainya. Oh, sudah benar tadi Pak gitu ya. Tadi dia sudah menstabilkan dulu, dia sudah menanyakan dulu, kemudian sudah direstitusi dengan baik, sudah diarahkan dan bisa menemukan jawaban sendiri. Intinya restitusi ini semuanya dari siswa. Guru hanya mengarahkan. Sudah siap? Siapa yang mau jadi siswa? Oke. Semuanya juga. Repot lah semuanya siswa gitu ya. Jadi MC gitu ya. Kalau role play itu biasanya gantian nanti, gantian. Jadi ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru. Siapa yang jadi siswa dulu? Tunggu ya, ini ada berapa ya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14. Jadi 2 kelompok besar aja dah. Siswanya di sini siswanya 2, di sini siswanya 1. Gitu ya. Siswa 2 ini bertengkar. Kisah kasusnya gitu ya. Siapa yang menjadi siswa yang bertengkar? Oh, bertengkar ya berdua ya. Bertengkar, tapi harus aktingnya total. Oh, tadi jambak-jambakan, tapi sudah selesai. Jambak-jambakannya selesai. Nah, siapa yang mau jadi gurunya? Dari sekian banyak. Di sini kasusnya adalah siswanya datang telat sudah gitu ya. Apalah ya kira-kira ya. Yang sering terjadi apa kasusnya biasanya anak-anak? Ngambil barang temennya. Sering ngambil barang temennya. Siapa yang mau jadi siswanya? Oke, jadi ya, ngambil barang temennya. Siapa yang mau jadi gurunya? Oh, Pak Harta. Pak Halil ya? Siap. Jadi guru? Oh Oh iya. iya. Sudah ditunjuk. Oh iya gitu. Oke. Yang tidak bertugas menilai. Sudah enggak ya? Oh, sudah Pak, tadi pas bagian ini. Oh, sudah divalidasi enggak ya? Oh, sudah. Kemudian yang terakhir, sudah diarahkan nanti apa tindakannya dan lain-lain. Di sini siapa gurunya Pak Ulil? Di sini siapa? Saling tunjuk terus. Tidak menunjuk diri sendiri. Siapa? Saya gitu. Harapan kita kalau jadi guru gitu kan ya. Anak didik kita tuh pengen aktif terus gitu ya. Terus kita jadi murid, nggak berat juga ternyata ngangkat tangan ini ya. Berat ternyata ya. Jadi jangan salahkan siswa kalau berat ngangkat tangan ya. Kita sendiri nih berat juga ngangkat tangan. Siapa mau nyoba? Oh, pasti hebat tuh kalau berani nyoba. Maksudnya tuh punya pengalaman gitu hari ini gitu. Siapa yang mau jadi guru kelompok sini? Nunjuk diri sendiri. Ayo. Iya kan sudah ditunjuk gara-gara ditunjuk. Siapa? Ya akhirnya tak rame namanya sama temen gitu ya. Sama temen. Siapa mau nyoba? Ayo. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh, gitu ya. Mohon sekanjaan sana-kana. Ayo kana sulian gitu. Enggak marah gitu ya. Sudah? Siapa? Saya mau nyoba, Pak, gitu ya. Saya mau nyoba, Pak. Sip, tepuk tangan dulu. Oke, kita rubah set meja. Mejanya kita amankan di belakang semua. Tinggal kursi. Jadi kalau wawancara tuh kan lebih enak langsung kursi-kursi gitu kan ya. Jadi mejanya dengan tertib. Kalau di kelas tuh gini. Pindah tanpa ada suara gitu ya. Jadi mejanya di belakangin dulu semuanya. Nah. Ada bahaya nih kalau ada ini.
Silakan mulai. Iya, mulai juga. Enggak apa. Biar terdengar ya, terdengar ya, silakan. Ayo mulai juga. Dia juga. Ya, sudah siap. Kalau boleh tahu, tadi kan ada sedikit masalah di antara kalian kan ya. Kalau boleh tahu, apa penyebab masalah yang membuat kalian kenapa? Ini kenapa? Kamu didorong sampai apa yang menyebabkan kamu tadi bilang sampai kamu tidak saling itu merasa tidak saling mengukur kan kalian kan berdua teman kan kalau teman kenapa kalian saling maka tadi sampai waktu itu dorong Intan sampai Intan copot sebenarnya apa yang sebenarnya itu apa kamu tadi maksudnya gimana kenapa Kon Ayu bisa mengambil tiba-tiba itu kamu posisinya ada di belakangnya Intan atau di depan Intan? Sudah pasti. Apakah itu termasuk pengertian yang baik? Tidak ya. Mestinya kalau mobil itu kan tidak ya. Kalau tidak, apa? Tidak. Bukan melakukan yang baik. Jadi bagaimana cara Ayu agar menjadi baik ke teman? Ada alasan lainnya. Apa alasannya? Jadi kalau jadi ada alasannya, apa sih sebenarnya yang harus kamu lakuin? Kita melakukan sesuatu. Ntar kamu itu. Maaf ya. Terus apa lagi? Mengembalikan kalau kamu mau nyari ya, jadi Ayu mengambil pulpen atau peralatan. Bagaimana Ayu bisa mengambil? Apakah Ayu nanti mau mengulang? Permisi dulu. Sudah. Kita lanjut. Siapnya gimana? Gimana? Itu kalau sampai bagian Intan haji copot menurut itu sudah kalau sudah seperti itu harusnya apa yang dilakukan? Sudah minta maaf atau belum? Berarti harus dulu. Oke, tepuk tangan. Oke. Gimana perasaannya sebagai guru? Senang. Udah senang. Oke. Ibu sebagai mana? Sebagai guru? Greget tapi ditahan gitu ya. Oke. Sebagai murid? Oh, senang juga gitu ya. Oke. Oke. Sebagai observer sekarang dari ini, apakah yang dilakukan Pak Holil sudah baik? Iya. Guru aja, guru saja. Gimana tuh Pak Holil tadi? Menstabilkan sudah nggak melewati menstabilkan identitas? Sudah. Apa contohnya tadi kalimat yang diungkapkan? Oh, bukan Bapak ya yang salah. Oh, yang mungkin ya. Oke. Oke. Tidak langsung ini ya. Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan Pak Holil tadi?
Oke, jadi ditanyakan latar belakangnya. Oke, terakhir menanyakan keyakinan. Oke. Ada masukan buat Pak Holil? Intonasi kenapa? Intonasinya kenapa, Pak? Pertama, nasihati orang dewasa dan intonasinya temponya cukup lambat. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan butuh yang bukan cepat tetapi lebih komunikatif dan bisa mereka tangkap dengan baik gitu. Bukan ya jadi Oke, itu masukan. kayak memberikan wejangan kepada Oke, masukan. Karena anak-anak kan ada intonasinya tersendiri. Oke. Terutama SD ya. Tapi beliau SMP tapi juga kayak gitu sih. Oke. Ya, jadi gimana Pak Holil dapat masukan dari teman-teman? Ya, alhamdulillah. Ada kesulitan tadi? Oh, tidak ada. Wow, mantap. Tepuk tangan buat Pak Holil dan kelompok semua. Dari observer, gimana apa yang dilakukan Ibu sudah? Ibu guru? Iya. Stabilkan belum? Langsung set. Sudah meyakinkan. Apa contohnya tadi menanyakan keyakinan? Kerudungnya diapain tadi ketika sudah tahu sobek? Oh, kancing bajunya diapain, Mas? Dibiarkan. Gak ada yang jahit. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Bisa kembali tapi gak usah pakai meja, kursi aja. Kursi aja yuk, ngadep ke sana. Saya closing. Kursi aja, kursi saja. Saya tidak pakai asisten kamera ya. Ambil sendiri, angkat sendiri. Ya, tapi gak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Baik, itu role play ya. Role play itu kadang memang harus kita lakukan biar tidak hanya menyimak materi saja, tapi nyoba. Ternyata harus lihat dulu langkah-langkahnya gitu ya. Lihat dulu langkah-langkahnya. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan, biasanya secara alami bisa dilakukan begitu. Bisa, yakin? Bapak Ibu melakukan semuanya nanti restitusi? Insyaallah. Harus yakin ya? Oke, siap. Break one. Aduh, gimana yang ngawin ya? Yang ngawin ya gitu. Ya. Break one-nya apa tuh? Sendiri, pakai paham. Break one. Break two. Break three. Oke, ada yang lebih sulit sekarang. Tapi kalau semuanya gitu. Jadi yang ibu-ibu sini nih gini. Bapak agak bisa ikut ya. Agak bisa ikut. Sendiri Kak udah. Gimana? Bisa? Kayak huruf O. Huruf O. Bisa nggak? Coba hadap-hadapan. Bapak-bapaknya gak ikut tapi. Bapaknya gak ikut. Karena cuma berdua. Bisa nggak? Coba, bisa nggak sampai break 3 ya? Coba ya. Oke. Oke, silakan. Are you ready? Ya, coba ya. Break one. Ulang lagi. Kanan ya, tes. Gitu lagi ya. Break one. Break two. Break three. Langsung break 3 ya. Ding tak. Oke, siap ya. Break 3. Tepuk tangan semuanya. Oke. Kan ilmu yang bermanfaat. Artinya setelah pelatihan ini Bapak Ibu semua bisa menerapkan di kelas masing-masing. Begitu ya.
Sehingga kita tidak menjadi guru yang penghukum, guru yang membuat muridnya merasa bersalah. Tapi kita bisa tahu kalau setiap murid itu punya kebutuhan dasar, gitu ya, yang harus kita gali melalui kegiatan restitusi tadi. Ya, apa saja restitusi? Yang pertama, stabilkan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Semoga bisa diterapkan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih kepada Pak Wildan atas materi yang diberikan, kepada seluruh teman-teman yang pada hari ini hadir. Kemudian pada hari ini materi ya tentang budaya positif semoga bisa kita terapkan kepada diri kita, kepada lingkungan kita, dan terutama pada sekolah. Karena kalau saya mengutip dari Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan begini, pada anak-anak terdapat 3 tempat pergaulan bagi mereka. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan mereka. Nah, di kita sebagai insan yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan atau di dalam sekolah, maka juga harus membiasakan budaya positif tersebut kepada diri kita sendiri dan anak-anak. Dan begitulah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Hartono Adi Prabowo sebagai pembawa acara pada kali ini mengucapkan maaf apabila ada salah-salah kata. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.